Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good day, everyone. Welcome back to English course class. Today, we are going to talk about one topic, which is how to write application letter or cover letter. Nah, hari ini kita akan membahas topik baru lagi, yaitu mengenai cara membuat surat lamaran pekerjaan atau dalam bahasa asing disebut biasa application letter atau cover letter. Oke, nah ketika kita telah menyelesaikan studi kita atau menyelesaikan perkuliahan kita, tentu titik awal yang kita ingin lakukan adalah mendaftarkan diri kita dalam sebuah pekerjaan yang sejalan dengan apa yang telah kita pelajari di bangku kuliah atau sejalan dengan disiplin ilmu yang kita jalani. Nah, ketika mendaftarkan diri kita dalam suatu pekerjaan, salah satu syaratnya adalah mengirimkan surat lamaran pekerjaan atau juga biasa yang diminta hanyalah CV. Nah, pada perusahaan tertentu mereka require atau mengharuskan pelamar atau applicant untuk mengirimkan cover letter mereka atau surat lamaran pekerjaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara detail bagaimana cara menyusun cover letter di dalam bahasa asing tentunya. Jadi langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika menulis surat lamaran pekerjaan? Nah, di dalam menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan, ada 3 bagian utama yang harus teman-teman tahu, atau 3 struktur dasar yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian paragraf isi, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di dalam pendahuluan apa sajakah di dalam yang bisa kita tulis ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan? Pendahuluan ditulis dengan cermat untuk menarik perhatian manajer perekrutan atau HR dalam sebuah perusahaan dan menjelaskan mengapa Anda menginginkan pekerjaan itu. Kemudian di dalam paragraf isi di dalam surat lamaran yang akan ditulis, setidaknya ada 2 paragraf yang merinci kependidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan kesesuaian Anda yang relevan untuk pekerjaan itu. Kemudian ketika di bagian kesimpulan, teman-teman atau pelamar bisa menuliskan akhiran singkat yang menegaskan kembali kekuatan Anda dan meminta manajer perekrutan untuk menghubungi Anda, yang dikenal sebagai ajakan bertindak. Nah, ini dia model dari cover letter yang secara umum, atau ini saya tuliskan atau saya ambil untuk model yang paling simpel yang teman-teman bisa lihat. Coba perhatikan dari atas sampai bawah. Kita mulai dulu yang paling atas. Ada name atau surname. Nah, di bagian atas ini harus dituliskan nama teman-teman atau nama pelamar yang lengkap, kemudian alamat email, nomor kontak, dan kemudian alamat domisili saat ini si pelamar. Berarti dia di bagian atas sekali, menjelaskan siapa pelamar yang mengirimkan surat lamaran ini. Oke. Setelah itu diikuti lagi oleh tanggal. Tanggal di mana atau tanggal waktu ketika teman-teman menuliskan surat lamaran. Misal kalau teman-teman ingin menuliskan hari ini, bisa tertulis Januari tanggal 27 tahun 2021. Seperti itu. Kemudian setelah tanggal diikuti lagi oleh, coba lihat, principal's name. Isi surat lamaran ini adalah contohnya pengajuan diri sebagai guru di sebuah sekolah. Makanya di sini ditulis principal's name atau nama kepala sekolahnya. Nah, kebetulan surat lamaran ini adalah
surat lamaran posisinya sebagai instruktur atau guru dalam sebuah sekolah. Berarti ketika menuliskan nama, tanggal, setelahnya diikuti lagi oleh nama kepala sekolahnya. Karena surat lamaran ini ditujukan untuk kepala sekolah di satu sekolah. Nah, kepala sekolahnya namanya tulisnya di sini, kemudian diikuti lagi dengan nama SMA-nya. Ini ditulis dia contohnya Washington High School, Portland, Oregon 97174. Nah, ini adalah tempat atau lokasi atau kota atau daerah di mana si Washington High School ini berada. Alamatnya, nomor teleponnya, dan emailnya. Oke, saya ulang lagi ya. Di sini adalah nama si pelamar, alamat, email, nomor HP, alamat si pendaftar, kemudian tanggal ketika menuliskan surat lamaran, kemudian di bawahnya diikuti lagi dengan surat lamaran ini ditujukan ke siapa, alamatnya, dan alamat emailnya juga. Kemudian diikuti lagi oleh salam pendahuluan. Salam pendahuluan bisa dituliskan dengan Dear Principal's name. Kalau untuk surat lamaran atau cover letter, mereka biasa menuliskan langsung nama si penerima surat lamaran atau si yang bertanggung jawab kepada perekrutan pegawai. Misal di sini misalkan Dear Mr. Hudson atau misalkan Dear Mr. Johnson. Dia langsung to the point menyebutkan si penerima surat lamaran. Dan itu adalah hal yang biasa dan hal yang lumrah ketika menuliskan cover letter. Kemudian setelah menyelesaikan bagian kontak informasi, kemudian pindah lagi untuk bagian salam dan pendahuluan topik. Setelah salam dan pendahuluan topik, kemudian diikuti lagi oleh paragraf isi. Paragraf isi merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan surat lamaran. Kemudian ditutup oleh bagian penutup. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan bagian per bagian. Jadi tetap saksikan penjelasan materi how to write cover letter atau application letter. Nah, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini adalah ketika si pelamar atau job applicant atau pendaftar dalam sebuah pekerjaan mencari perhatian si pembaca atau di bagian perekrutan. Dia mencari bagaimana ketika dia membaca pada awalnya dia sudah tertarik untuk membaca surat lamaran yang ditulis oleh si pelamar ini. Misalkan di bagian pendahuluan harus mempunyai kata-kata attention grabbing atau cara mendapatkan perhatian di dalam. Nah, lihatlah di sini kalimat yang saya beri warna merah. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya, contoh surat lamaran ini adalah contoh surat lamaran seorang instruktur atau guru kepada sekolah tertentu. Nah, itu case-nya ya. Coba kita lihat di pendahuluannya. Di dalam pendahuluan, si pelamar menuliskan, I've been passionate about teaching since I began tutoring for pocket money in high school. Dia sudah sangat tertarik dalam dunia pengajaran sejak dia mulai mengajar untuk mencari uang-uang tambahan ketika di masa SMA. Untuk menunjukkan rasa passionate atau rasa semangat dalam bidang pekerjaan yang ditekuni, bisa menggunakan kalimat I have been passionate atau I am thrilled to be applying, diikuti dengan kalimat yang mendukung support rasa passion tentang apa yang teman-teman maksud. Bisa menggunakan dua frasa ini, I've been passionate atau I'm thrilled to be applying. Nah, kemudian ketika kita yang melamar pekerjaan sudah mendapatkan atensi atau perhatian dari si perekrut pekerjaan, masuk di bagian paragraf isi.
Nah, paragraf isi saya sudah katakan tadi adalah bagian terpenting dalam ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan. Karena di paragraf isi ini kita bisa mengisi dengan achievement kita atau penghargaan-penghargaan atau prestasi yang telah kita punya selama pengalaman bekerja kita sebelumnya. Coba kita lihat di paragraf isinya. Di sini dia menuliskan misalnya, I have 7 years of teaching experience. Saya punya 7 tahun pengalaman mengajar. Nah, dengan achievement yang dia tulis di sini, menjadi titik berat lagi untuk si pelamar ini dibandingkan dengan pelamar lain. Kenapa menjadi pembeda dia dirinya dengan orang lain, sehingga si perekrut pekerjaan ini dia bisa membanding-bandingkan, oh si A lebih baik dibandingkan dengan si B karena si A mempunyai teaching experience lebih banyak daripada si B. Nah, bagaimana meramu kalimat itu harus membuat kalimat-kalimat yang membuat si perekrut pekerjaan ini tertarik untuk merekrut si A untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Makanya di paragraf isi adalah dia berisi tentang teaching experience-nya, achievement-nya, dan kemudian apa kesuksesan yang dia dapat atau apa kesuksesannya yang dia telah lakukan pada pekerjaan sebelumnya. Seperti itu di paragraf isi. Kemudian kita masuk di bagian penutup. Di bagian penutup kita bisa tuliskan di sini rasa terima kasih kita. Contohnya begini. Thank you for spending time reviewing my application. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya membaca aplikasi saya. Dan kemudian kita kasih lagi statement di situ. Kasih statement kalau dia sangat passionate about the job. Dalam bagian penutup bisa diisi dengan statement penutup atau statement penguat lagi atau statement yang menegaskan kembali lagi kepada bagian perekrut pekerjaan kalau memang si pelamar pekerjaan ini adalah pelamar yang tepat untuk mengisi posisi yang dituju. Misalkan di sini kalimatnya, I deeply believe that my skill and qualifications make me an ideal candidate for fifth grade science teacher position. Oh, saya yakin kemampuan saya, kualifikasi saya, prestasi saya yang saya punya bisa cocok untuk posisi yang Bapak Ibu cari seperti itu. Jadi nah di pendahuluan tadi kan dia bilang, oh saya passionku tentang mengajar. Saya sudah lama menyukai profesi sebagai pengajar. Kemudian karena faktor dari dia suka itu, makanya dia punya banyak experience dan pengalaman atau experience atau pengalaman atau achievement atau prestasi di bidang pengajaran seperti itu. Dia kasih kuat lagi posisinya di situ. Nah, sebagai penutup dia ingin mengingatkan kembali, dia ingin reminding again kepada si pembaca surat lamarannya kalau memang dia adalah cocok untuk posisi yang sedang dia cari, seperti itu. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Salam penutup yang paling cocok untuk mengakhiri surat lamaran adalah seperti ini, di bawah ini yang saya tulis. Bisa ditutup dengan sincerely atau best regards, thank you, respectfully, kind regard, best regards. Nah, salam-salam ini adalah salam-salam yang sangat umum, tapi ini menunjukkan kesopanan atau respect kepada si pelamar untuk yang perekrutan pekerjaan. Jadi seperti itu teman-teman. Kembali lagi di sini. Sudah sangat jelas ya, kontak informasi, kemudian salam dan pendahuluan topik, paragraf isi, dan penutup. Ini adalah pakem atau frame yang mendasar ketika teman-teman ingin membuat cover letters. Kadang-kadang di perusahaan mereka tidak mengharuskan untuk mengirimkan cover letters. Dalam perusahaan asing atau NGO atau perusahaan tertentu mereka mengharuskan untuk membuat cover letters. Nah, frame-nya seperti ini.
terdiri dari bagian-bagian seperti ini. Disesuaikan nanti dengan posisi pekerjaan yang ingin teman-teman ambil atau lamar pada perusahaan tertentu. Ketika teman-teman sudah punya basic atau sudah punya ilmu menyusun surat lamaran sesuai dengan frame yang ada, nanti ketika teman-teman lulus, silakan disesuaikan belajar bahasa Inggris lebih giat lagi, karena membuat cover letter atau application letter seperti ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman sebagai dasarnya menulis cover letter ketika teman-teman ingin mendaftar dalam sebuah pekerjaan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita biasa melihat surat lamaran modelnya seperti ini. Tanggal, pada yang terhormat, isi surat, terus lampiran surat lamaran biasa dilampirkan dengan CV, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, pas foto dan sebagainya. Ini sudah sangat umum ya, teman-teman pasti sudah sering buat seperti ini ketika melamar sebuah pekerjaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan cover letter yang ditulis dalam bahasa asing sangat beda ya. Mereka modelnya ada kontak informasi di awal, kemudian paragraf isi, paragraf penutup, sangat beda modelnya. Jadi untuk kedepannya teman-teman sudah bisa bedakan ketika menulis surat lamaran dalam bentuk bahasa Indonesia seperti ini, kemudian cover letter dalam bahasa asing seperti ini. Nah, saya harap materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, apalagi mungkin bisa bermanfaat dalam membantu teman-teman ketika ingin melamar suatu pekerjaan ketika lulus nanti. Saya rasa cukup untuk materi how to write cover letter. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you everyone.